Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia akan meninggal dunia dalam keadaan berpegang teguh di atas Islam. Mari kita membaca hadis ini. Hadis yang diriwayatkan sahabat Rasulullah Abdullah bin Salam dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 7014, dan setelah itu kita akan baca hadis yang berikutnya. Qala Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, Ra'aitu ka'anni fi rawdatin. Aku bermimpi berada di sebuah taman. Wa wasatar rawdati amud. Di tengah taman itu ada tiang. Fi 'alal amud urwatun. Di atas tiang itu terdapat tali. Wa qila li irqah. Lalu dikatakan kepadaku, naiklah tiang itu. Naikilah tiang itu. Qultu la astati'. Aku katakan, aku tidak mampu menaikinya. Fa'atani wasifun. Lalu seorang pelayan mendatangiku. Farafa'a thiyabi. Lalu dia mengangkat kainku. Faraqitu. Maka aku pun menaiki tiang itu. Fastamsaktu bil'urwah. Lalu aku pegang tali yang di atas tiang tersebut. Fantabahtu. Namun setelah itu aku terbangun. Wa ana mustamsikun biha. Dalam keadaan aku memegang tali itu. Faqasastuha ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faqal. Maka aku ceritakan mimpi ini kepada Rasulullah SAW. Faqal. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Tilkar rawdatul Islam. Tiang itu adalah tiang Islam. Wadzalikal amudul Islam. Sedangkan taman itu adalah taman Islam, ya. Raudhah, taman. Kemudian tiang itu wadzalikal amud, tiang itu adalah amudul Islam, adalah tiang Islam. Wa tilkal urwah. Adapun tali itu adalah urwatul wuthqa, tali yang kokoh. La tazalu mustamsikan bil Islam. Lalu Rasul mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Salam, engkau senantiasa akan berpegang teguh terhadap agama Islam ini hatta tamuta, sampai engkau meninggal dunia. Kita mau baca hadis yang kedua, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari juga, hadis nomor 3813. Kuntu jalisan fi masjidil Madinah. Seorang tabi'in mengatakan, aku duduk di masjid Madinah. Tabi'in ini disebutkan dalam penjelasan hadis ini adalah seorang yang bernama Qais bin Ubad. Qais bin Ubad, seorang tabi'in, sedang duduk di Masjid Nabawi. Kuntu jalisan fi masjidil Madinah. Wa dakhala rajulun ala wajhi adharul khusyu'. Lalu masuklah seseorang di Masjid Nabawi yang nampak wajahnya nampak seorang yang khusyuk, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, maka mereka yang berada di Masjid Nabawi berkata, ada rajulun min ahli jannah. Ini yang masuk ini adalah seorang dari penghuni surga. Wa shalla rak'atain. Lalu orang tersebut salat 2 rakaat. Tajawwaza biha, salat 2 rakaat dengan ringan, menyempurnakan salatnya. Thumma kharaja, setelah salat dia keluar. Wa tabi'tuhu, aku pun mengikutinya. Wa qultu, lalu setelah bertemu aku katakan, innaka hina dakhaltal masjidah. Ketika engkau masuk masjid tadi, lalu orang-orang berkata, hadza rajulun min ahli jannah. Ini adalah penghuni surga. Qala, maka orang tersebut mengatakan, ini seorang sahabat Rasulullah yaitu Abdullah bin Salam mengatakan,
Wallahi demi Allah, ma yanbaghi li ahadin, tidak sepatutnya seorang an yaqula ma la ya'lam, untuk mengatakan apa yang dia tidak tahu. Ini ungkapan tawadhu, rendah hati dari sahabat Abdullah bin Salam. Wa sauhaddithuka lima dzaka, aku akan ceritakan kisah tentang hal ini. Ra'aitu ru'yan ala nabi sallallahu alaihi wasallam khasastuha alaihi. Aku pernah bermimpi di masa Rasulullah SAW, lalu aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi tersebut. Wa ra'aitu, aku melihat dalam mimpi itu, ka'anni fi rawdah dzakara min sa'atiha wa khudratiha, seolah aku berada di sebuah taman yang hijau, yang luas hijau. Wastaha amud, tengah taman itu ada tiang min hadid, dari besi. Asfalahu fil ard, tiang itu bawahnya terletak tancap di bumi. Wa alahu sama, adapun atasnya menancap atau menjulang ke langit. Fi alahu urwah faqila li irqa, di atas tiang itu terdapat tali, lalu dikatakan kepadaku, naiklah. Qultu la astati', aku katakan aku tidak mampu untuk menaiki tiang tersebut. Fa'atani min safun, lalu datanglah seorang pelayan. Wa rafa'a thiyabi, dia mengangkat bajuku, min khalfi, dari belakangku. Fa raqidu hatta kuntu fi a'laha, lalu aku pun menaiki tiang tersebut sampai aku berada di puncaknya. Fa akhadtu bil urwah, aku pun mengambil tali itu, tali yang di atas puncak atau di atas tiang, ya, puncak tiang. Aku pegang tali itu, aku ambil. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, istamsik fastaiqattu, peganglah, maka aku pun terbangun. Wa innaha lafi yadi, dan sesungguhnya tali tersebut berada di tanganku. Faqasastuha ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku kisahkan mimpi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, lalu Rasulullah bersabda, tilkar rawdah al-Islam, taman itu adalah Islam. Wa dhalikal amud, adapun tiang itu, amudul Islam, adalah tiang Islam. Wa tilkal urwatul wuthqa, adapun tali itu adalah tali yang kokoh. Fa anta, maka engkau, alal Islam, berada di atas agama Islam, hatta tamuta, sampai engkau meninggal dunia. Wa dzakar rajul Abdullah bin Salam, laki-laki ini adalah Abdullah bin Salam. Wa fi riwayah wasifu makana min saf. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3813. Kita akan membaca penjelasan hadis ini secara ringkas. Kana Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu min ahbari al-yahud wa ulamaihim, waslama ba'da qudumi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati muhajiran, wa qama al-hujjah 'ala al-yahud bi annahum qaumun buhtun wa syahida 'alaihim bidzalik. Sahabat Rasulullah bin Salam yang menceritakan hadis ini adalah seorang pendeta atau seorang rahib, ulama Yahudi. Seorang ulama Yahudi. Dia masuk Islam setelah Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan Abdullah bin Salam menegakkan hujah kepada orang-orang Yahudi bahwasanya mereka adalah kaum pendusta. Dan Abdullah bin Salam menyaksikan mereka demikian keadaannya. Mereka adalah kaum pendusta. Orang Yahudi adalah kaum pendusta. Lebih hadal hadis, dalam hadis ini, yarwi tabi'i Qais bin Ubba, Qais bin Ubba. Dalam hadis ini, seorang tabi'in Qais bin Ubad menceritakan, meriwayatkan, annahu kana jalisan bi Masjidil Madinah, bahasanya dia duduk di Masjid Madinah. Wa dakhala Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, lalu masuklah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Wa ala wajhihi adharul khusyu', wajahnya nampak sebagai seorang yang khusyuk, yang takut kepada Allah. Faqala anhu ba'dul julusi lamma ra'auhu, maka orang-orang yang duduk tatkala melihatnya masuk masjid, mereka berkata, hada rajulun min ahlil jannah, ini adalah seorang dari penghuni surga, dia adalah penghuni surga.
Wa qalu hadha mimma alimuhu min tabshiri an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bil jannah. Dan mereka yang duduk itu mengatakan mengatakan bahwa Abdullah bin Salam itu adalah seorang penghuni surga, karena mereka tahu kabar gembira yang disampaikan Rasulullah SAW. Mereka tahu hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa Abdullah bin Salam adalah termasuk penghuni surga. Fawaqafa Abdullah bin Salam fasalla rak'atain khafifatain. Salatlah Abdullah bin Salam di masjid itu 2 rakaat. Ata fihima bi faraidis salat duna taqsir. Thumma kharaja minal masjid. Lalu setelah salat, menyempurnakan salat, dia pun keluar dari masjid. Fatabi'ahu Qais. Tabi'in Qais mengikutinya. Wa akhbarahu, dia mengabarkan kepada Abdullah bin Salam bima qila lahu anhu min annahu rajulun min ahli jannah. Bahwasanya orang-orang mengatakan dia sebagai penghuni surga. Wa ka'annahu yastafsir an dzalika minhu. Seolah-olah dia ingin mencari penjelasan, apa benar hal ini, begitu ya. Waqala Abdullah radhiyallahu anhu, maka Abdullah menjawab, wallahi demi Allah, la yanbaghi li ahadin an yaqula ma la ya'lam. Tidak sepatutnya seorang mengatakan apa yang tidak diketahuinya. Wa fi riwayat sahihain, dalam riwayat sahih Bukhari dan sahih Muslim, subhanallah, Abdullah bin Salam mengatakan dalam riwayat sahih Bukhari dan Muslim, maksudnya Allah, ma kana yanbaghi lahum an yaqulu ma laysa lahum bi ilm. Tidak sepatutnya mereka mengatakan apa yang mereka tidak tahu. Fata'ajjaba wa ankara alaihim al-jazam. Dia kaget, dia mengingkari itu penetapan mereka, mengatakan Abdullah bin Salam sebagai seorang penghuni surga. Walam yunkir asl al-ikhbar bi annahu min ahli jannah. Namun dia tidak mengingkari kabar bahwasanya dia termasuk penghuni surga, ya. Tapi pengingkaran pemastian ini yang diingkari sebagai Abdullah bin Salam. Wa hakadha yakunu sya'nul muraqibin al-khaifin al-mutawaddiin. Inilah keadaan sahabat Rasulullah SAW, ya. Mereka adalah orang yang takut, orang yang tawadu. Mereka tahu mereka itu diberi kabar gembira sebagai penghuni surga, namun mereka takut. Mereka takut hal ini. Wa haddathahu bisababi qaulihim hadha. Lalu Abdullah bin Salam menceritakan sebab ucapan mereka itu. Mengapa mereka mengatakan ini penghuni surga? Wadhalika annahu ra'a nafsahu fil manam fi rawdati khadra, ay hadiqati khadra, yaitu ketika dia mimpi di sebuah taman yang hijau. Wa annaha kanat wasi'ah jiddan wa shadidal khadra, taman yang luas, hijau. Wa kana fi wastiha amud, ada tiang di tengah-tengah taman tersebut. Wa kana al-amud mumtaddan ra'siyan asfaluhu fil ardi wa alahu bis sama. Kemudian ada tiangnya bagian bawahnya nancap di bumi, kemudian yang bagian atas menjulang ke langit. Wa fi alahu urwah wa hiya al-halqah, dan di atas tiang itu terdapat urwah, yaitu tali yang kokoh. Yaqulu Abdullah faqila irqa, lalu dikatakan kepada Abdullah bin Salam, naiklah, ay irtafi' was'ad alaihi. Fata'adzara lahu annahu la yastati, dia mengatakan saya tidak mampu naik. Fatani min safun wa fi riwaya wasifun, lalu datanglah seorang pelayan, wa huwal khadim, wa rafa'a hadzal khadim thiyabi min khalfi, maka pelayan tersebut mengangkat bajuku dari arah belakangku. Faraqitu hatta kuntu fi a'lal amud, aku pun naik hingga sampai puncak tiang tersebut. Fa akhadtu bil urwah, aku pegang, aku ambil tali tersebut. Fa amsaktu biha, faqila, lalu dikatakan istamsik wa balik fil maski, pegang teguhlah tali tersebut. Fastaqatu, namun setelah itu aku terbangun. Wa innaha la fi yadi, dan tali itu ada di tanganku. Ay innal istiqad kana halal akhdi min ghairi fasil, falam yurid anha baqiyat fi yadi hala yaqdadhi. Terbangunlah dalam keadaan demikian. Abdullah bin Salam terbangun seolah-olah megang tali tersebut. Wa yuhtamal an yurida anna atharaha baqiya fi yadihi ba'da al-istiqad, yaitu seolah-olah bekas pegangan itu nampak di tangannya. Kan yusbiha fa yara yadahu maghbudah. Wa qassa ru'yahu tilka ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakan mimpi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fassaraha lahu faqal tilka ar-rawdah al-Islam. Lalu Rasul menjelaskan, taman yang kau lihat itu adalah Islam.
Wa dzalikal amud, sedangkan tiang itu adalah amudul Islam, tiang Islam. Wa tilkal urwah, adapun urwah yaitu tali itu adalah urwatul wuthqa, tali yang kokoh. Ma'khudha minal habl wal wathiq al muhkam al ma'mun inqita'uhu, yang kuat, yang tidak terputus, tali yang tidak terputus. Thumma qala lahu sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sabda kepada Abdullah bin Salam, fa anta, engkau ya Abdullah bin Salam, alal Islam, di atas Islam, hatta tamut, sampai engkau mati. Wa hadhihi busra azimah, inilah kabar gembira yang besar. Wa syahada, persaksian lahu, bahwasanya annahu min ahli jannah, bahwasanya Abdullah bin Salam adalah penghuni surga. Persaksian dari Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Salam, bahwasanya Abdullah bin Salam termasuk penghuni surga. Li'annal jannah, kenapa? Karena surga innama yadkhuluha al muslimun, yang memasuk surga adalah orang-orang muslim. Wabil hadis, dalam hadis ini, man qabah li Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu haitsu busyira bi annahu sayadhallu 'ala al-islam tiwala hayati. Ini kabar gembira dalam sini. Kabar gembira terhadap Abdullah bin Salam, bahwasanya dia akan terus berpegang pada Islam sampai dia meninggal. Wa bihi anna ru'ya salihah, dalam sini juga terdapat penjelasan bahwasanya mimpi yang benar takunu busra lil mu'min, adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Semoga bermanfaat.